Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia filsafat ilmu, kita mengenal teori falsifikasi. Teori ini dipopulerkan oleh Sir Karl Raimund Popper, yang merupakan seorang filsuf dan profesor asal Vienna dan Inggris. Dia juga disebut sebagai filsuf terbesar abad ke-20 di bidang filsafat ilmu. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dari verifikasionisme dan induktivisme klasik dalam metode ilmiah. Falsifikasionisme mengatakan bahwa suatu teori ilmiah tidaklah terbukti keilmiahannya hanya dengan pembuktian saja, tapi harus diusahakan mencari kesalahan dari teori tersebut, sampai kemudian teori tersebut bisa difalsifikasi. Apabila teori tersebut tidak berhasil difalsifikasi, maka teori tersebut teruji keilmiahannya. Jadi, kalau teori verifikasi itu menyodorkan bukti-bukti untuk menguatkan bahwa suatu teori ilmiah itu benar, berkebalikan dengan teori falsifikasi yang menyodorkan sebuah bukti untuk meruntuhkan sebuah teori ilmiah. Contoh sederhananya, kata Ola, semua laki-laki itu tidak ada yang setia. Kesimpulan, kenapa? Ketika Ola berpacaran dengan Ian selingkuh, premis 1. Kemudian, Ola berpacaran dengan Haidar selingkuh, premis 2. Jadi Ola menyimpulkan, semua laki-laki itu tidak ada yang setia dari dua pengalamannya itu tadi. Premis 1 dan premis 2, itu yang disebut dengan verifikasi. Bukti yang mendukung kesimpulan Ola. Mengetahui latar dari pernyataan Ola tersebut, terus Hilmi ngomong, "Gue laki-laki yang setia kok. Jangankan pacaran, gue nikahin langsung." Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Hilmi ke Ola, itu yang disebut dengan falsifikasi, yaitu menyodorkan bukti berupa premis untuk meruntuhkan kesimpulan yang dibuat oleh Ola, bahwa tidak semua laki-laki itu tidak setia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan falsifikasi untuk membuktikan kebenaran dari mukjizat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam bahasa Arab, kata ragu itu ada dua. Ada yang disebut dengan syak, yang kedua disebut dengan roib. Kalau disebutkan syak, itu artinya hanya ragu. Jembatan antara yakin dan tidak yakin. 50% yakin, 50% ragu. Kalau diungkapkan dengan kata roib, itu bukan hanya ragu, tapi disertai dengan tuduhan yang tidak logis. Karena pada saat itu, kaum kafir Quraisy meragukan dan menganggap Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Tapi secara gamblang, ayat di atas menyatakan bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna, yang berasal dari Tuhan semesta alam. Dan Al-Quran meminta kepada siapapun yang meragukannya untuk memfalsifikasikan surat Al-Baqarah ayat kedua dengan mendatangkan semisal dengan Al-Quran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi gampangnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini kitab Al-Quran berasal dari Tuhan semesta alam, dari gua loh. Jadi gak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Gini deh, kalau lu masih ragu dan menganggap Al-Quran ini karangan manusia, berarti lu juga bisa buat dong. Coba deh buat satu surat atau satu ayat yang semisal Al-Quran. Boleh minta bantuan para pakar apapun, pakar bahasa ataupun saintis, untuk meruntuhkan statement Al-Baqarah ayat 2. Kalau lu bisa, berarti Muhammad bohong.
Tapi kalau nggak bisa, berarti lu harus tunduk sama Al-Quran dan mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Adil nggak? Adil dong. Dan alhamdulillah, dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, tantangannya masih berlaku dan belum ada orang yang bisa melakukannya. Ini teori falsifikasi yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum Popper menemukan gagasan falsifikasi itu udah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang tidak berubah sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, ini salah satu kebenaran mukjizat Al-Quran. Tantangan kepada siapapun yang meragukannya untuk memfalsifikasikannya dengan hanya mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rifki Ihsan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا